Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Untuk itu Bapak Ibu silakan dibuka dari Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 14. Apabila Alkitab sudah terbuka, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur atas kesempatan dan waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami semua, di mana pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama bersatu hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, yang akan kami khotbahkan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga melalui kata-kata kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 14 yang menyatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikianlah firman. Pada malam hari ini mengenai kitab Keluaran yang telah kita baca, yaitu mengisahkan tentang perjalanan Musa dan bangsa Israel, mulai dari Ramses sampai dengan Sukot yang keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel melakukan pengembaraan dan berkemah dengan penyertaan Tuhan sampai dengan di tepi Laut Teberau, di mana saat itu bangsa Israel sedang dikejar oleh Firaun dan tentaranya untuk
membunuh bangsa itu. Dan Firaun dan tentaranya menyangka bahwa bangsa Israel sudah terperangkap di tepi laut. Dan karena keadaan tersebut, maka Firaun sendiri yang memimpin pasukan kereta untuk menyerang dan menyergap bangsa Israel. Mereka yang sudah terpojok dan di dalam ambang kehancuran. Akan tetapi pada saat itulah Tuhan melakukan mukjizat, yaitu dengan perantaraan Musa untuk membelah laut menjadi dua, di mana keselamatan ada bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel terhindar dari kejaran atau kepungan dari Firaun dan tentaranya, yaitu dengan cara mereka dapat menyeberang di laut kering. Dan kemudian pada saat mereka sudah menyeberang, tentara Firaun menyusul. Hampir mereka ditangkap, tapi akhirnya Tuhan kembali menenggelamkan Firaun dan tentaranya sehingga mereka menjadi musnah. Nah, Bapak Ibu dan adik sekalian, umat Israel sungguh melakukan puji-pujian dengan penuh sukacita karena keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Dan selama pengembaraan mereka di padang gurun, mereka mendapatkan makanan dari Tuhan secara langsung, yaitu mana di pagi hari dan burung puyuh untuk makanan mereka di sore hari. Dan pada saat itu juga dengan bantuan Tuhan mereka juga dapat mengalahkan bangsa Amalek. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, di mana pada siang hari Tuhan menaungi mereka dengan tiang awan, dan pada malam hari mereka dinaungi oleh tiang api. Dan apabila kita sudah membaca firman Tuhan, sungguh luar biasa sekali penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi kita sangat melihat bahwa begitu dekat relasi antara Musa dengan Tuhan, karena begitu intensnya hubungan Musa dengan Tuhan, sehingga mulai Musa bangsa Israel dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada ayat 7 sampai 10 di sini menjelaskan bahwa Musa dan seluruh jemaah Israel berusaha dengan sangat keras untuk dapat membangun relasi dengan Tuhan yang didasarkan pada ketaatan dan kepatuhan terhadap Tuhan. Dan juga kita dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan begitu dahsyat terhadap mereka. Sedangkan pada ayat ke-11 kita juga dapat melihat betapa akrabnya hubungan antara Tuhan dengan Musa, sehingga tidak mengherankan kalau Tuhan dapat berbicara langsung kepadanya seperti seseorang berbicara kepada temannya. Sungguh luar biasa tentunya. Relasi antara Musa dengan Tuhan segitu dekat sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, sedangkan ayat ke-12 dan 13 kami mencatat di sini ada sebuah krisis besar di mana Musa dengan rendah hati berdoa, yaitu jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ia ingin lebih mengenal Allah dan rancangan bagi umatnya daripada ingin melihat sebuah mukjizat besar yang lainnya. Juga dalam menafsirkan perbedaan antara jalan dan perbuatan, F.B. Meyer menuliskan,
jalan atau rancangan hanya diberitahukan kepada lingkaran dalam orang-orang kudus. Jemaat biasanya hanya menerima atau mengenal perbuatan-perbuatannya. Jadi begitu rendah hatinya Musa, walaupun dekat dengan Tuhan, tetap dengan rendah hati memohon pertolongan Tuhan. Sedangkan jika kita mengenal Allah secara pribadi, maka biasanya orang pada umumnya hanya ingin melihat mukjizat-mukjizatnya saja. Sedangkan arti dari mengenal Allah adalah mengenal Allah berarti tidak hanya melihat perbuatan-perbuatannya, tetapi juga memahami jalan-jalannya. Kenapa kita harus lebih memahami jalan-jalannya? Karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Sebagai gambaran, apabila seseorang dapat mengenal Tuhan dan dapat bergaul akrab dengan Tuhan, mereka harus bersedia mempelajari firman Tuhan dan mendengarkan Tuhan setiap harinya, sehingga mereka dengan benar-benar dapat memahami jalan-jalan Tuhan. Jadi kalau kita ingin memahami jalan Tuhan, kita harus rajin dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai contoh atau ilustrasi, apabila seseorang ingin mengenal idola mereka, maka seseorang akan melakukan segala daya upaya untuk mengenal idolanya tersebut. Apakah itu ya artis, ataupun dia atlet yang ternama, ataupun dia seorang tokoh idola masyarakat lainnya. Biasanya kita akan mulai searching nih. Kita melihat dari IG-nya, ya status-statusnya bagaimana. Kita lihat Facebook-nya, seperti apa kegiatan orang tersebut, idola kita. Dan kalau perlu kita googling untuk dapat lebih mengenal idola tersebut. Dengan kata lain, kita berusaha ekstra lebih keras untuk dapat mengetahui seluk-beluk idola kesukaan kita. Artinya apa? Ada segala jeripayah, ada segala upaya dari kita untuk mengetahui latar belakang ataupun kegiatan idola kita tersebut. Sungguh ini dilakukan pada orang-orang masa kini. Akan tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bapak Ibu, adik-adik sekalian, apakah kita juga dengan segala daya upaya kita, segala jeripaya kita berusaha mengenal Tuhan, yaitu dengan sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan? Apakah sudah kita lakukan? Tentunya pertanyaan ini akan kembali ke dalam diri kita masing-masing. Sungguh amat disayangkan kita dalam mengenal manusia atau tokoh idola, kita berusaha mempelajari dengan sungguh-sungguh. Tetapi untuk Tuhan, kita hanya sekedar mengenalnya saja. Sungguh mengecewakan hati Tuhan tentunya. Apa yang kita lakukan selama ini? Jadi dalam mengenal Tuhan, kita juga perlu menggunakan teknologi terkini. Kita bisa googling juga apa firman-firman Tuhan, apa pengkhotbah yang baik, yang memperkenalkan diri kita kepada Tuhan lebih baik lagi, sehingga kita mempelajari firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena semua fasilitas sudah ada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Tinggal kita mau memanfaatkan secara maksimal atau tidak. Jangan untuk mengenal manusia kita berusaha maksimal, berusaha sungguh-sungguh, tapi mengenal Tuhan ya hanya sekedarnya saja.
Sungguh menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Seperti kita ketahui, kalau kita dapat mengenal seorang idola kita manusia, belum tentu dia mengenal kita. Contoh, kita mengenal Bapak Presiden Jokowi, tapi Bapak Jokowi belum tentu kenal kita. Sedangkan apabila kita berusaha mengenal Tuhan Yesus, sudah pasti Tuhan Yesus mengenal kita. Sudah pasti itu. Karena Tuhan sendiri menganggap kita adalah biji mata kesayangannya. Jadi jangan sampai kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dan ada beberapa orang mengatakan bahwa bila ingin mengenal dekat dengan Tuhan, kita harus melakukan berbagai macam ritual. Contohnya, kita harus bangun pagi-pagi sekali, melakukan penyembahan, bernyanyi dan lain sebagainya, yang sangat merepotkan kita. Kelihatannya jadi sulit. Apakah Tuhan hanya bisa ditemui di pagi hari saja? Pertanyaannya. Padahal sesungguhnya untuk dapat bertemu Tuhan sangatlah mudah. Yaitu kita harus belajar melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Mulai dari kita bangun tidur, kita berkomunikasi dengan Tuhan, mengucap syukurlah, berdoalah. Dalam kita melakukan pekerjaan kita di kantor ataupun yang sekolah ataupun yang mahasiswa sedang menghadapi ujian, berdoalah. Berkomunikasilah dengan Tuhan, kita harus nempel dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak melakukan itu. Biasakan kita berkomunikasi terus dengan Tuhan. Tidak harus dengan lipat tangan tutup mata, tapi dari hati ke hati kita berbicara langsung dengan Tuhan. Sehingga hal tersebut akan menyatu antara Tuhan dengan kita. Maka sudah pasti kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, maka hubungan intens itu dapat terjaga antara kita dengan Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan, yaitu poin yang pertama, apa arti persekutuan dengan Tuhan? Persekutuan dengan Tuhan berarti yaitu berbagi, menikmati pengalaman bersama Tuhan, dan penyatuan yang paling dekat dengan Allah Bapa dan anaknya yang bisa kita capai dalam keseharian kita. Persekutuan dengan Allah berarti persekutuan dengan terang. Oleh karena itu, persekutuan manusia dengan Allah tidak mungkin dapat terjadi dalam kegelapan. Artinya apa? Hidup kita harus kudus. Poin yang kedua yaitu mengapa persekutuan dengan Allah itu penting? Karena dengan bersekutu dengan Tuhan, maka karakter kita akan semakin bertumbuh. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, hal ini terjadi karena pengenalan kita akan Tuhan akan semakin bertambah. Tidak hanya itu, dalam persekutuan kita juga akan selalu diingatkan untuk hidup benar di hadapan Allah. Sehingga kita semakin dibentuk tiap-tiap hari untuk semakin serupa dengan Kristus. Sedangkan poin ketiga, bagaimana sih cara kita untuk dapat bersekutu dengan Tuhan? Yang pertama adalah seluruh hidup dan sikap kita harus dalam doa. Artinya apa? Kata-kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, semuanya harus dalam doa supaya kita nempel dengan Tuhan. Poin yang kedua, setiap saat dan waktu kita hanya memuji Tuhan. Di tengah perjalanan, ya kan? Di tengah pergumulan, di tengah-tengah aktivitas kita memuji Tuhan. Ya, tidak usah menyanyi keras-keras, ya kan?
Dalam hati saja kita memuji Tuhan, mengucap syukur. Di sini sangat penting. Karena hari-hari ini banyak sekali orang tidak mengucap syukur. Mengalami pandemi COVID-19 malah berkeluh kesah. Tetaplah harus mengucap syukur. Karena apa? Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Dan pernyataan itu begitu nyata dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Sehingga kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Karena kita tahu banyak sekali orang-orang yang sudah mendahului kita. Artinya apa? Artinya kita masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk dapat tetap bersekutu dengannya. Poin yang ketiga yaitu kita tidak melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Jadi amarah, iri hati, ya kan, dan lain sebagainya yang merusak hubungan kita dengan sesama manusia dengan Tuhan harus kita buang jauh-jauh. Sehingga kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sedangkan poin keempat yaitu kita harus rajin dalam membaca firman Tuhan dan selalu merasa rindu mendengar firman Tuhan dimanapun kita berada. Poin kelima, kita dapat memberitakan firman-Nya melalui perbuatan dan tingkah laku kita kepada semua orang. Artinya apa? Kita harus melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Walk the talk. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan poin keenam, apabila kita dapat melakukan semuanya itu, maka hidup kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita sebagai orang tua, ajarkanlah semuanya itu kepada seluruh anggota keluarga kita. Sehingga kita dapat menjadi teladan yang baik. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang akan berkarya di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dan Tuhan akan memberkati kita dan keluarga kita juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi majelis sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja.
kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19.